Ingat, tuntutan ke MK untuk mengubah umur itu khusus untuk Gibran loh. Oke, yang dituntut oleh mahasiswa. Jadi jangan dibelokkan supaya publik khusus untuk Gibran. Oke, Pak. Bahwa berlaku untuk yang lain itu adalah dampak dari supaya publik jangan seakan-akan keputusan MK ini berlaku untuk umum. Dikhususkan untuk Gibran karena dituntut oleh mahasiswa di Jogja untuk Gibran. Karena dia menyatakan saya pengagum Gibran. Saya janji tadi melanjutkan Bung Arief Poyu. Ada salahnya Purnawirawan, saya garis bawah itu, silakan. Ya, salahnya salah kamar. Salah kamar maksudnya? Masuknya ke Prabowo. Oke, harusnya? Meminta pelengserannya Gibran. Karena duit tunggal gitu lah ya, satu paket. Ya, yang kedua, nggak ada sejarahnya wakil presiden dilengserin di Indonesia. Yang ada, presiden dilengserin. Betul ya? Betul nggak? Ada nggak? Kita punya wakil presiden dilengserin. Oke. Kalau wakil presiden jadi presiden ada sejarahnya. Ibu Mega, betul kan? Pak Habibie. Jadi yang mundur ada Hatta. Bung Hatta. Tapi kalau mundur, presiden dilengserin ada. 4 orang udah dilengserin. Nah. Tadi saya tertarik nih Bang Didu. Pokoknya saya akan kejar terus Bang Didu. Katanya melengserkan Gibran ini sudah kepentingan dan keperluan bangsa Indonesia. Ya kalau sudah begini otomatis saya mau minta tolong kepada bapaknya. Bapak siapa? Bapaknya Gibran. Oke, minta tolong apa Jokowi. Supaya legowo meminta Gibran mau mundur. Kalau mintanya ke Prabowo nggak mungkin. Sekuat apa Prabowo? Sekuat apa politik Prabowo di Indonesia untuk melengserkan Gibran? Maksudnya? Ya nggak punya kekuatan, orang sama-sama eksekutif. Dia bukan MPR. Anda mengatakan maksudnya lebih kuat. Kenapa minta izinnya ke Pak Jokowi? Karena lebih kuat Pak Jokowi. Anda mau mengatakan itu? Ya kita nggak bisa bohong ya bahwa Pak Jokowi itu masih sangat kuat politiknya di Indonesia. Itu yang Anda yakini? Iya, makanya kan kalau mau dikatakan. Kalau Pak Jokowi ke Gibran itu hubungannya ayah dan anak. Iya. Ayah meminta anak supaya mundur saja. Kan itu nggak ada yang bisa membatasi itu. Oke. Ya kan? Bukan nggak ada kaitan politik? Ada kaitan Nggak ada politik. Oke, jadi dikoreksi nih ya. Iya, karena kan gini. Apapun kan Gibran ini masih muda. Masih punya kesempatan terus untuk bisa nyalon lagi jadi presiden. Nah, kalau mintanya ke Prabowo nggak mungkin. Emang kalau minta ke bapaknya bisa kan harus undang-undang juga. Masa bapaknya bilang, Le pulang. Ini kan kembali lagi kata Bung Rai, hubungan bapak dan anak. Menasehati gitu. Oke, nanti kita bahas. Lale, mundur wae ngono lho. Oke. Ya, mundur atas kayak Bung Hatta waktu itu ya. Tapi apakah dari dorongan ayahnya atau enggak ya kita nggak tahu. Tapi kita simpan dulu. Saya ingin tadi garis bawahi kesalahan Purnawirawan mintanya ke Pak Prabowo. Ini ada Pak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto, mantan dan Kormar TNI Angkatan Laut ya Pak. Saya ingin gali dulu Pak Soeharto. Pak Soeharto mantan dan Kormar ya. Kemarin waktu usulan Forum Purnawirawan TNI, Anda salah satu pengusungnya, betul? Mohon maaf pakai mikrofon boleh Pak? Ya silakan. Sangat betul. Betul, Anda pengusungnya. Dan 8 itu bagian dari buah pemikiran Anda. Betul. Kenapa ada poin, kita nggak bicara, karena poin 1 tuh kontroversial juga ya. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu mungkin ada bahasan lain, nanti mungkin sedikit bisa dibahas juga. Tapi poin ke-8 yang saya ingin garis bawahi. Kenapa ada poin ke-8? Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tadi disebutkan, disampaikan ke Pak Prabowo yang satu paket sesungguhnya. Terima kasih. Kami usulkan dia untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo. Saya ikut mendirikan Gerindra. Ya.
saya bawa 26 pati dan kolonel untuk memenangkan Gerindra, untuk bisa Gerindra duduk di Senayan. Ya. Tidak untuk apa? Untuk Gibran, tidak. Gibran sangat jauh dengan anak saya, tua anak saya. Katanya punya ijazah di UTS, anak saya S2 di UTS. Saya sampai coba cari sana, ada nggak nama itu? Tidak ada. Ya. Jadi kalau saya Technological Sydney ya, Australia itu ya. Saya inginnya tetap Prabowo silakan jadi presiden. Adik saya, dia 5 lifting di bawah saya. Ya. Saya masuk Akabri tahun 65. Mungkin keluarga itu belum membuat melitur kayu atau segala macam. Saya sudah mengabdi. 34 tahun saya mengabdi di ABRI dan sekarang sudah 22 tahun hampir pensiun. Enggak mengharapkan apa-apa. Cuman mengharapkan supaya kembali ke rel. Ya. Saya sebetulnya sudah membawa resume untuk bagaimana kesalahan sampai dia diangkat. Ya. Nanti saya serahkan pada Deaman untuk apanya itu. Karena saya lupa membawa. Karena saya tadi Tapi poin-poinnya masih ingat mungkin 1-2 poin? Bukan poin, itu ada 1 lembar besar. Boleh Anda sampaikan supaya kita bisa terbuka di sini? Tidak bisa, karena satu sama lain berkait. Nanti saya kirimkan. Oh ini dokumen of the record? Iya. Nanti saya berikan. Oke, saya mendengar juga karena Anda Bapak kemudian ikut merumuskan poin demi poin. Sebenarnya ada 9 poin yang poin ke-9 adalah adili Pak Jokowi, betul? Nah, kami yang forum itu membuat 8. 8, oke. Dan 8 itu kalau yang pertama dilakukan, itu otomatis nomor 2 sampai nomor 8 itu harus dilakukan. Ya, tapi banyak pihak yang tidak suka. Karena kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, partai tidak ada. Tidak ada. Sistem demokrasi kita tidak ada partai. Dan presiden seumur hidup. MPR menjadi lembaga paling tinggi. Siapa bilang? Karena itu Pak Harto, bukan Bung Karno. Tapi tidak ada. Juga bukan tidak terbatas presiden itu. Terbatas. Cuman sistemnya tidak ada. Dan ini tidak disukai kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nanti kita akan bahas soal yang poin 1. Tapi yang saya bicara soal poin ke-9 itu benar ada? Ada. Itu usulan daripada Habib Rizik. Bagaimana kemudian para purnawirawan ini bisa bertemu dengan Habib Rizik? Oh, kami putar. Untuk mendengarkan suara rakyat kami putar. Bahkan saya ini terlambat. Karena saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah? Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto? Ya? Membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu? Yes. MUI dan Muhammadiyah? Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada Pak waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Dan kami mendukung bahasanya seperti itu. Iya. Ini MUI atau Muhammadiyah atau keduanya? Duanya. Baik. Ya, jadi saya senang itu. Dan lebih dari 1 orang masing-masing organisasi itu. Iya. Bapak keberatan untuk menyebutkan nama-namanya? Tadi dengan sekjennya tuh yang satu belum datang, saya sudah harus ke sini pulang. Sekjennya siapa tuh? Nama orang Batak tuh. Sekjen apa Pak? Ya? Pakai Tambunan namanya. Oh Pak Amir Syah. Nggak tahu saya nama depannya. Okay. Sepertinya itu MUI ya Pak ya? Ya? MUI Pak maksudnya? MUI ya? Ya. Iya. Ini satunya lagi saya nggak tahu, lupa namanya. Kalau Muhammadiyah kan yang masih sekarang nanti, menteri ya. Menteri yang nanti sekarang. tanggal 12 kami ke Jogja. Itu ada pimpinan mereka dan kami juga diundang ke Jogja. Tanggal 12, oke. Tanggal 12. Bertemu dengan? Atau sesudahnya. Bersama dengan tim saya. Oke.
Karena itu mereka mendukung. Bertemu dengan siapa di Jogja nanti, Pak? Di sana bertemu dengan unsur-unsur ABRI di sana. Purnawirawan? Purnawirawan termasuk juga di sana. Tadi minta mundur karena ada beberapa dukungan dari luar tambahan. Oh, minta dimundurkan waktunya karena ada dukungan lebih besar lagi? Iya. Dari siapa itu, Pak? Kami tadi berhubungan dengan Marskal Hanafi Asnan. Oke. Iya itu. Selain Purnawirawan ABRI, ada lagi? Ada di luar itu, makanya dia minta mundur. Siapa di luar Purnawirawan siapa lagi, Pak? Yang tokoh sipil misalnya? Tahu, dia nanti kasih tahu saya. Misalnya tokoh, tapi ada tokoh dosen, misalnya pengajar, dosen. Ada pengajar, dosen, ada juga dari non dosen. Jadi saya menyimpulkan begini, Pak. Mohon maaf, saya bertanya. Ini Purnawirawan betul-betul bergerak ini. Kami bergerak. Keliling-keliling. Karena kami diundang, bukan kami yang ke sana. Oke. Kami diundang. Jadi waktu ada pertemuan yang Angkatan Darat di Magelang, ya, kami juga diundang. Tapi kami tidak bisa berangkat ke sana. Cuman di sana pada waktu itu ada Pak Tiasno yang tinggal di sana. Ada Pak Hanafi Asnan yang tinggal di sana. Itu ya. Sampai sekarang juga saya terus terang saya nggak punya uang. Kalau saya punya uang, saya pengen beli tanah di sana untuk saya tinggal di sana. Ya. Itu bagian daripada daerah merdeka. Daerah Ya. Jogja maksudnya? Jogja. Iya. Saya kepingin tinggal di sana. Oke. Pak, saya bertanya, Bapak keliling ya. Tadi Bapak bilang ketemu dengan MUI dan Muhammadiyah. Lalu kemudian tanggal 12 ya, Pak, ke Jogja. Bapak terbang sendiri nanti ke sana, Pak? Maksudnya terbang bersama teman-teman Purnawirawan yang lain? Mohon maaf, Pak, pakai ini, Pak. 6 orang. Saya tanya, Pak. Mohon maaf, saya tanya, Pak. Bapak usia berapa sekarang? 77. Maaf, saya pakai ini ya. Karena saya asam urat. Iya. Tapi luar biasa. Maksud saya begini, Pak. Usia 77, Bapak masih terus bergerak untuk seperti ini. Ya, yang diundang dimana saya bergerak. mungkin yang lain ngomong cucu misalnya. Iya. Kenapa Bapak melakukan ini? Karena saya merasakan saya ini bukannya membela pemerintah, saya membela negara. Pak Tri usianya sudah 90. Dia lahir tahun 35. Kemana-mana di undangan dia datang. Masa saya umur 77 nggak mau datang? Selama saya belum pakai kereta, saya akan datang. Terima kasih. Kereta merta maksudnya, oke. Maksud Bapak selama hayat masih di kandung badan, Bapak mengatakan itu? Oke. Baik. Soal itu tadi Pak, pertemuan dengan Angkatan Darat ya, di Magelang. Diundang resmi untuk membicarakan poin-poin itu atau bagaimana? Saya tidak tahu, tapi kita... Mohon maaf Pak, pakai Angkatan Darat atau Purnawirawan? Tadi sebut Bukan, yang di Magelang yang lalu itu, tanggal berapa itu. Kami diundang. Ya, di Magelang itu yang undang siapa Pak kalau gitu? Saya, karena itu dilemparkan dengan orang saya yang ada di sana. Oh, Pak Hanafi, jadi bukan Angkatan Darat aktif, bukan? Bukan. Oh. Oke. Ya. Ya. Baik, kita berikan tangan dulu untuk Pak Soeharto. Mungkin ke Bung Ruliandi. Enggak, soal aturan ya. Tentu saya paham, Anda mungkin agak sungkan ya. Tapi saya bicara soal aturan aja. Apa yang kemudian disampaikan silakan, karena kita bicara soal ilmiah. Ya, terima kasih Bang Aiman ya. Ya. Jadi sudut pandang saya adalah sudut pandang akademisi hukum tata negara. Oke. Oke. Silakan. Kita sudah melewati proses yang cukup panjang. Kita menghargai bangsa kita yang saat ini pemerintah kita, Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran itu sedang melaksanakan suatu tugas besar. Tidak main-main ini Pak. Dia dipilih rakyat loh. Karena dia dipilih rakyat, maka berilah kesempatan pemimpin bangsa kita hari ini, Presiden dan Wakil Presiden, untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Saya yakin sekali, hati yang mulia Presiden kita, Wakil Presiden kita,
1 kali 24 jam berpikir untuk bangsa dan negara. Kita butuh suasana yang tentram. Yang dipersoalkan sejak pencalonan, kemudian sudah sampai pada suatu pelantikan, maka kita hormati itu adalah proses yang demokratis. Walaupun kita melewati suatu tantangan demokrasi kita, tentu ada perbedaan pendapat. Tentang putusan MK 90, bagaimana dengan isu waktu itu, Ketua MK. Tetapi kemudian hukum mengatakan tidak ada aturan satupun di dalam konstitusi yang melarang seorang anak presiden untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Tapi yang dipermasalahkan ada aturan yang diubah dan itu dibuktikan di MK tadi disampaikan. Aturan diubah itu undang-undang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk Gibran. Ketika beliau sudah memenuhi syarat putusan MK yang harus didukung, saya garis bawahi, harus didukung dengan partai politik atau gabungan partai politik. Banyak orang yang usianya belum 40 tahun, Pak. Tetapi apakah bisa serta-merta dia mencalonkan diri? Tidak bisa. Sepanjang dia tidak didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Karena pada waktu itu gabungan partai politik memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran waktu itu pada saat pencalonan, maka dia menjadi sah pencalonan tersebut. Mulai dari memenuhi syarat-syarat tadi, apakah dia sudah memenuhi syarat melampirkan ijazah SMA, dan itu semua sudah diverifikasi. Jadi Anda mengatakan bahwa aturan diubah kan belum tentu menang, soalnya begitu ya? Iya. Dan itu berlaku bukan hanya untuk Gibran? Bukan. Baik. Nah, sekarang kalau kita melihat apa urgensinya kita mempersoalkan seorang wakil presiden untuk mundur. Belum ada setahun pemerintah berjalan. Dan banyak sekali kita melihat tugas-tugas konstitusional sebagai pembantu presiden. Jadi pembantu presiden itu, Bang Aiman, ada 2. Pertama adalah wakil presiden, itu pasal 4 Undang-Undang Dasar 45 ayat 2 dan pasal 17 ayat 1. Presiden dibantu oleh menteri, itu pembantu presiden. Pembantu presiden yang paling tinggi menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan adalah wakil presiden. Dan itu sudah ditunjukkan. Membantu tugas-tugas Bapak Presiden Prabowo di berbagai persoalan-persoalan. Memberikan sinergi. Memang itulah tugas wakil presiden. Dan itu ditunjukkan suatu pengabdian sumpah jabatan dia. Demi Allah saya bersumpah. Itu seorang wakil presiden bersama-sama dengan presiden. Di hadapan wakil rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Memegang teguh Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi, Pak. Menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada bangsa dan negara. Kalau tadi sampaikan misalnya membuang etika dan moral seperti disebutkan oleh Bung Said Didu. Mengabdikan kepada bangsa dan negara dalam sebuah sumpah. Itu di dalamnya ada moral dan etika. Dia harus taat hukum. Iya. Moral dan etika sudah dibungkus oleh sebuah hukum yang di dalamnya setiap warga negara, termasuk presiden, wajib menjalankan itu dan memegang prinsip. Ada kata-kata yang menarik saya. Ya. Moral etika dibungkus oleh hukum. Itu adalah pembenaran. Nah ini bingung saya. Mungkin supaya publik paham, saya paham. Ingat, tuntutan ke MK untuk mengubah umur itu khusus untuk Gibran loh. Oke, yang dituntut oleh mahasiswa. Jadi jangan dibelokkan supaya publik khusus untuk Gibran. Oke, Pak. Bahwa berlaku untuk yang lain itu adalah dampak dari supaya publik jangan seakan-akan keputusan MK ini berlaku untuk umum. Dikhususkan untuk Gibran karena dituntut oleh mahasiswa di Jogja untuk Gibran. Karena dia menyatakan saya pengagum Gibran. Clear, oke Pak ya, supaya publik paham bahwa memang putusan MK itu untuk Gibran, oke?
Nah, yang kedua, setelah begini, ini kan langkah Jokowi setelah gagal bergerak 3 periode. Setelah Megawati menolak 2023, langsung muncul tuntutan itu. Jadi kita permainan politik ya boleh bungkus hukumnya begitu, tapi publik harus paham dinamika politik yang terjadi. Memang itu yang terjadi, nggak usah kita tutup-tutupi. Yang saya katakan tadi, bagi bangsa Indonesia itu adalah pilihan. Nah, apabila metode-metode seperti yang dilakukan Jokowi itu bisa dilakukan oleh semua pihak, maka kita meninggalkan moral etika dalam membangun bangsa Saya itu. Saya tanggapi sedikit, Pak. Ini supaya clear juga, supaya berimbang, Pak ya. Yep. Tidak ada satupun putusan MK, ya, mayoritas itu untuk kepentingan Gibran. Waktu itu putusan itu mayoritas, ada dissenting opinion. Yang kita lihat mayoritas, Pak ya. Kemudian putusan itu MK, mohon maaf, yang katanya itu adalah untuk kepentingan Gibran melalui Ketua MK Anwar Usman. Sudah diluruskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Semua sudah dikembalikan harkat martabatnya yang mulia Profesor Anwar Usman dalam kedudukannya sebagai hakim konstitusi seperti semula. Jadi tidak ada lagi cacat juridik. Itu sudah ingkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Kita hormati itu putusan pengadilan loh. Beberapa tuntutan yang mengubah umur sebelumnya karena tidak terkait Gibran itu ditolak oleh MK. Tapi pada saat tuntutan khusus untuk Gibran yang dilakukan itu langsung diterima. Jadi kita harus buka semua lah, jadi supaya kita yang kedua. Gitu loh. Kita buka semua, isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kembali setelah jeda berikut ini.